Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Baik. Yuk, kita semangat dulu. Semangat lagi. Baik. Gitu dong. Sebelumnya kuliah ini tadi ini pelajarannya apa? Matematika, Pak. Oh iya, saya minta tolong salah satu dari kalian buat ngampus ini tuh. Saya, Pak. Oh iya. Yang bersih murah. Rajin banget orangnya, Pak ya. Iya, rajin. Waktu dicontoh ya teman-teman ya. Ya Pak. Ya, makasih ya Laura. Iya, Pak. Nah, iya. Tadi malam kalian udah baca materi tentang ini belum? Masalah itu. Sudah, Pak, tapi belum semua. Sudah, tapi belum semua. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ke materi masalah pokok ekonomi ya. Ya. Tapi sebelum itu saya mau cek berisian dulu. Coba dicek di sela-sela bangku kalian masih ada yang kotor atau sama gitu. Itu di bawah saya. Ini Pak. Ya, kalau bisa diambil dulu nanti dibuang. Udah bersih ya? Dah. Apa? Ya teman saya mau sebelum kita mulai mau presentasi dulu. Kira-kira yang coba. Ini hadir Pak. Jericho, hadir Pak. Siti, Hadir. Maria, Hadir, Pak. Felicita Celia, Hadir, Pak. oke. Angela Nita, Hadir, Pak. oke. Orang, Hadir, Pak. Christian, Enggak ada. Christian, Pak, tadi saya lihat ini, Pak, di kantin. Oke. Boleh sih. Kayaknya, Pak. Ya coba nanti saya bagi tahu ya. Kalau Deva, Sakit, Pak. Demam. Sakit itu Deva. Oh, iya. surat sudah ya? Sudah. Dikasih ke sekretaris. Sudah. Jadi saya lihat ya. Iya, Pak. Ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Saya ambil dari KD 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah ini saya buat tujuannya. Yang pertama nanti kalian mampu mendeskripsikan perbedaan masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Yang kedua, kalian juga mampu menganalisis perbedaan karakteristik dan masalah utama dari masing-masing sistem ekonomi. Jadi masing-masing nanti kelemahan kelebihannya apa, kalian bisa membedakan, gitu ya. Iya. Ini saya juga peta konsep lebih gampang. Yang bahasan pertama kita akan membahas tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi dan masalahnya. Ini materinya agak banyak, saya harap kalian tetap semangat ya. Iya, Pak. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Ada yang tahu ini? Bisa kalian buka ini gambar? Itu, Pak, yang pertama gambar orang memproduksi maju mungkin, Pak. Oh, produksi ya. Yang kedua, kedua ada yang tahu? Mengangkut barang itu, Pak. Mengangkut barang. Distribusi. Oh ya, tepat. Yang ketiga ini ada yang tahu? Konsumsi itu. Ambil sayur, Pak. Mungkin buat untuk makan. Oh ya. Ya berarti kalian semalam nggak baca ya? Nah yang pertama kita akan bahas masalah ekonomi klasik. Saya minta tolong coba Mas Yiku untuk membacakan yang produksi. Masalah produksi terdapat masalah pengadaan input, proses dan peningkatan hasil output. Nah, masalah produksi terdapat masalah pengadaan input, proses dan peningkatan hasil output. Ini jadi sebelum memproduksi ada barang mentah, diolah menjadi barang jadi. Ya, inilah yang dinamakan proses produksi. Saya contohkan seperti di masa-masa pandemi ini, bahan baku kain, plastik sangat dibutuhkan untuk
pembuatan masker, bahkan bahan-bahan kimia untuk dibuat disinfektan untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua distribusi, saya boleh minta tolong Mbak Maria pembacakan distribusi. Masalah distribusi, masalahnya yaitu jika barang dan jasa tersedia tapi tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa itu tidak sampai ke tangan konsumen dan akhirnya tidak dapat dikonsumsi. Nah ini akhirnya masalah distribusi ini pengirimannya. Kalau biar mudah kalian ingat itu pengirimannya tersedia tapi tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa itu tidak sampai ke tangan konsumen dan akhirnya tidak dapat dikonsumsi. Contohnya misal masker sudah jadi, alat pelindung diri untuk tenaga medis sudah jadi, tinggal dikirimkan lewat truk, tiba-tiba kita nggak tahu mungkin truknya ada kendala di jalan sehingga seharusnya 3 hari sampai, ini malah mungkin bisa seminggu lebih sampai. Nah ini kan akhirnya ada masalah dalam distribusi atau pengiriman. Dan kita lanjut yang masalah konsumsi, mungkin Mbak Koran silakan dibaca. Masalah konsumsi, masalahnya apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah ini masalah konsumsi, benda pemuas kebutuhan. Yang utama kebutuhan dan keinginan. Kita ingat tadi materi yang pertama, ekonomi yang pertama, keinginan dan kebutuhan. Memang produksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, barang yang tepat, dibutuhkan, diinginkan, dan mau dibeli. Misalnya barang yang kita butuhkan selain sampai pangan papan juga masker dan hand sanitizer untuk melindungi diri kita dari virus. Mungkin untuk keinginannya misal keinginan dari yang teman-teman yang cewek ini misalnya untuk beli kosmetik atau yang lainnya, untuk teman-teman yang cowok misalnya untuk beli parfum dan sebagainya gitu. Sampai sini dari teman-teman adakah yang ingin bertanya dulu sebelum saya melanjutkan? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan Mas. Biasanya dalam memproduksi satu barang itu hambatannya apa aja Pak? Biasanya untuk hambatan dalam produksi misalnya sumber daya atau bahan mentahnya yang kurang. Misal untuk buat masker, ternyata kainnya nggak ada yang memproduksi, belum siap dibuat kainnya. Ini kan bikin kesulitan dalam memproduksi, jadinya masker nggak jadi, terus nggak bisa disalurkan ke masyarakat. Apakah sudah terjawab? Iya, baik benar. Ya. Selain Mas itu ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Kan jadi tadi tanya hambatannya, terus Bapak menjelaskan menyebabkan kalau misalnya masker itu kainnya kurang atau nggak ada gitu. Lalu mungkin kalau menurut Bapak itu solusinya gimana? Ya solusinya mungkin Atau ada alternatif? dari industri, kalau nggak bisa memenuhi, kita yang masyarakat UKM atau usaha kecil menengah atau rumah tangga dari ibu sendiri yang pintar menjahit bisa buat masker sendiri dari kain yang nggak terpakai. Biasanya kan mungkin ibu kalian ada yang kain yang tidak dipakai dan mampu menjahit, bisa buat sendiri untuk alternatif sementara. Gitu. Sudah terjawab ya? Ya, kita lanjut ya. Iya Pak. Nah, kemudian masalah ekonomi modern. Nah, ini kalau saya buat singkatannya, jadinya untuk kalian gampang mengingatnya, tabu. A ini yaitu apa dan berapa yang diproduksi, ini menyangkut jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Jadi pengalokasiannya sumber daya yang menantang menjadi penentu produksi barang apa yang diproduksinya. Kemudian yang B, bagaimana ini berkaitan dengan teknologi atau metode yang digunakan dalam memproduksi suatu barang, misalnya dengan dijahit atau dengan mesin atau dengan manual tenaga manusia dan lain-lain.
Ini metode produksi menentukan tujuan apakah proses produksi berjalan efisien atau tidak. Tutupnya luput. Bentar ya. Ya, Pak. Efisien atau tidak gitu ya, yang saya katakan kita misal manual dijahit biasa atau dengan mesin yang lebih cepat. Sekarang kan bisa mayoritas industri sekarang pakainya mesin semua. Ya. Dan ini untuk pakai mesin semua untuk efisiennya dalam hal khususnya biaya produksi. Yang dimaksud efisien biaya produksi. Kalau tenaga manusia kan, misal untuk buruh sendiri jam 12 harus istirahat, jadi produksinya terhenti sementara. Kalau pakai mesin kan terus kerja bisa. Dan yang untuk siapa hasil itu diproduksi. Ini berhubungan dengan masalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa yang akan menikmati hasilnya. Dengan kata lain, pendistribusi menjadi fokus utama dalam masalah ini. Misal konsumennya kalau masker untuk masyarakat luas untuk saat ini, misalnya kalau alat pelindung diri APD misalnya untuk tenaga kesehatan, dokter yang serta relawan-relawan yang merawat korban COVID-19. Nah, sebelum saya lanjutkan ke diskusi kelompok, apakah ada yang ingin bertanya atau penasaran? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaan saya itu mengenai apakah ideologi yang mendasari sistem ekonomi sosialisme atau komandoan? Oh, untuk pertanyaan itu kita simpan dulu ya. Ya, Nanti ya. setelah saya lanjut ke materi yang kedua. Ya, terima kasih Mbak Cina. Baik, Pak. Terkait materi ini, Mbak Cina mau tanya? Belum, Pak. Belum, belum. Oke, kalau belum ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke diskusi kelompok dulu ya. Nah, ini silakan kalian cari berita teknik bayim dan dampaknya terhadap ekonomi. Ini kan update banget terhadap COVID ini dari sisi ekonominya. Kalian cari panic buying itu apa saja penyebabnya. Panic buying masuk kategori masalah ekonomi yang mana, klasik atau modern. Saya jelaskan alasan kalian. Ini saya bagi, ini Mas Wiki, Mas Yuri sama Mbak Celia, nomor 1, Sinta, Maria, Siti, dan Monas nomor 2. Ya, silakan. Saya beri waktu 5 sampai 10 menit. Oh yang habis ini setelah kalian selesai bahas ini, salah satu perwakilan dari kelompok masih tidak menjelaskan itu ya.
Pak mau tanya Pak. Oh ya, Tanya. gimana? Ini. Oh, ini Pak. Karena hal itu berarti baik. Belum Pak. Ya. Ya, kalau makanan dulu yang pengen maju ini. Coba. Ya, makan kita maju. Di bagian atas. Kita mau tanya Oh ya, makan. Baik, kami akan berdiskusi dari kelompok kami tadi. Yang pertama itu kan mengenai apa itu panik bullying. Itu tuh kayak memberi barang secara berlebihan. Nah, disebabkannya karena misalnya nih pada masa pandemi COVID seperti ini, semua orang masyarakat itu berlomba-lomba membeli masker dan juga hand sanitizer untuk keperluan mereka menghindari terjadinya virus. Kemudian paling beli termasuk masalah ekonomi yang mana plastik atau modern menurut kami merupakan masalah modern karena dia akan terjadi ekonomi. Nah, jadi menurut kami itu karena mengapa kok kami memilih modern, karena yang dijelaskan seperti Bapak tadi itu apa yang diproduksi kan Pak. Nah, yang diproduksi itu masker dan hand sanitizer. Lalu bagaimana cara memproduksinya? Ya, bagaimana itu ada juga seperti yang sudah ditampilkan Bapak itu. Terus untuk siapa? Untuk masyarakat yang membutuhkan masker dan hand sanitizer. Itu Pak. Ya, mungkin semua masyarakat membutuhkan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, kita tadi tepuk tangan dulu. Kelompok dua udah berani ini, mungkin bisa ini kelompok satu. Ya Pak. Pak, nanti dapat nilai. Oh ya, nanti saya kasih tambahan nilai. Ini masalahnya. Oh, maju semua ini. Oke. Sebenarnya dari bagus lagi kan? Ya, silakan. Apa dulu? Panik bullying. Baik, kami dari kelompok 2
akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan panik buying? Nah, itu artinya kondisi di mana masyarakat mengalami kayak shock gitu. Jadi mereka menyetok barang dengan sebanyak-banyaknya untuk keperluan mereka. Nah, ini terjadi karena apa? Nah, seperti kondisi saat ini itu karena ada COVID-19. Nah, jadi ketika ada pandemi seperti ini, makanya masyarakat membeli barang kebutuhannya supaya menjaga protokol keamanan. Nah, ini masuk kategori mana? Masuk kategori mana, Mbak? Modern. Ya. Modern karena Modern karena apa? Karena apa? Oh ya, nah jadi masuk kategori klasik modern karena jadi kan kayak kondisi seperti ini masyarakat membutuhkan kayak tadi masker, terus hand sanitizer. Nah itu untuk menjaga diri mereka supaya terhindar dari virus. Oke, Pak. Saya menambahkan ya, kalau kelebihan tadi kan penyebab panic buying itu karena kelebihan produksi ini kata lainnya overproduksi, mungkin bisa menjadi catatan baru bagi kalian. Jadi kalau teman-teman di soal ada saya memberi apa itu overproduksi, kalian bisa menjawab. Gitu ya. Ya, terima kasih. Kelompok satu kita tepuk tangan dulu. kalau cepat dulu Pak. Oh, ya. Silakan. Masih semangat teman-teman? Setelah diskusi ini dari kalian apakah ada yang mau bertanya lagi atau masih belum paham atau sudah oke kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, itu macam-macam sistem ekonomi. Halo teman-teman, hari ini Feni akan membahas sistem ekonomi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi pada negaranya. Oleh karena itu, secara umum sistem perekonomian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem liberal, yang kedua, sistem sosialis, dan yang terakhir, yaitu sistem sosial. Nah, ini saya singkat aja ya buat video ini. Jadi sistem ekonomi itu ada apa sih teman-teman? Oh ya, siap. Nah ini nanti yang akan kita diskusikan sampai akhir pelajaran, gitu ya. Nah ya nanti setelah akhir pelajaran ini saya akan memberikan kuis untuk tambahan nilai kalian. Jadi kalian, saya membuat kuis ini untuk menguji apakah kalian sudah memahami dua materi ini dengan optimal atau belum gitu. Baik Pak. Nah, ya tadi kalian sudah tepat menyebutkan ada sosialis, kapitalis, liberalis atau sistem ekonomi pasar dan campuran. Tapi sebelum semuanya ini ada, yang pertama kali itu ada sistem ekonomi tradisional atau primitif. Nah, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat tradisional atau primitif. Contohnya masyarakat menjalankan sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat suku Badui, masyarakat suku Samin, mungkin suku Dayak masih ada di sini, ada yang dari Kalimantan. Berapa? Ya mungkin di suku Dayak masih ada yang menganut sistem ekonomi tradisional ini atau sudah modern itu? Masih ada Pak ya, kayak di pedalaman gitu. Masih ada. Kita di tempat saya masih ada juga. Tapi kalau yang di kota-kota udah modern. Oke, jadi masih ada ya. Iya Pak. Ya, lalu ciri-cirinya
teknik produksi sifatnya sederhana dan secara turun-temurun. Misalnya kalau di suku Samin ini mayoritas masyarakatnya itu bertani. Jadi dalam satu keluarga bapak yang petani, menurun ke anaknya petani, kemudian sukunya juga petani. Gitu. Hanya sedikit menggunakan modal. Modalnya paling hanya modal cangkul, hanya modal pupuk sedikit begitu. Transaksi digunakan dengan sistem barter, misal tukar menukar. Satu keluarga ini misalnya petani menukarkan hasil panennya berupa beras kepada keluarga satu suku yang lainnya yang mungkin menanam ubi atau yang lainnya gitu. Belum mengenal pembagian kerja. Ini singkatnya sistem ekonomi tradisional ini kerjanya masih kolektif, masih gotong royongnya masih kuat karena masih terikat dengan tradisi gitu. Nah, yang utama ini tanah menjadi tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang seperti saya bilang tadi, masih masyarakatnya mayoritas masih bertani atau menanam ubi dan yang lainnya gitu. Ini ada pun kelebihannya mendorong hubungan kerjasama yang kuat antar individu. Barang yang dihasilkan untuk kebutuhan hidup rakyat sendiri, alam dan tradisinya relatif terjaga. Alam dan tradisi relatif terjaga. Artinya mereka mempunyai tradisi atau kepercayaan bahwa alam ini menyediakan keberuntungan bagi mereka. Jadi mereka menjaga betul-betul alam ini. Alam masih terjaga dengan baik karena masyarakat menjaga kelestarian alam sekitarnya. Tetapi kekurangannya, mereka sangat bergantung terhadap kondisi alam. Misal di suatu daerah di Jawa Timur ada kalau musim panas itu kekeringan. Nah, mereka kalau sudah kekeringan ini ingin menanam padi atau yang lainnya itu sangat kesulitan karena tergantung pada alam itu. Dan tingkat kreatif mereka itu belum, untuk mencari alternatif lain belum ditemukan. Standar hidup masyarakat yang relatif rendah karena ya itu mereka berpemikiran bahwa hidup ini menanam untuk diri mereka sendiri. Jadi untuk meningkatkan itu mereka belum ada pemikiran. Kurang berkembang karena masih menolak perubahan. Ini mereka menolak perubahan karena takut atau mungkin masih memegang teguh tradisi mereka. Jadi mereka tidak ingin menghapuskan tradisi mereka, ingin menjaga betul-betul sehingga mungkin sangat menolak perubahan. Kemudian teknologi yang digunakan sangat sederhana. Belum mengenal mesin, hanya cangkul, hanya pakai tangan. Gitu. Nah, di sistem ekonomi tradisional ini, dari teman-teman adakah yang ingin mau bertanya? Belum ada? Belum bahas. Oke. Saya lanjut ke sistem ekonomi sosialis ya. Sistem ekonomi sosialis atau komando. Pada sistem ini pemerintah sangat berperan dominan dan peran swasta serta masyarakat sangat kecil. Negara yang melakukan sistem ekonomi komando ini yaitu Kuba, Korea Utara, dan Vietnam. Saya akan menjelaskan asal ideologi sistem ekonomi sosialis ini berasal dari ideologi nggak bisa. Ideologi Marxisme yang dipelopori oleh seorang sarjana Jerman bernama Karl Marx gitu.
Ini ciri-cirinya alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara serta tak mengakui hak individu. Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang bekerja ditentukan pemerintah. Rakyat tak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Kebijakan ekonomi, rencana pembangunan, pengawasan ekonomi seluruhnya dipegang oleh pemerintah. Gitu. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis atau pemandu. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Ini juga mengendalikan monopoli dari pihak swasta yang sering terkenal menindas rakyat gitu. Kemudian pendistribusian pendapatan relatif mudah. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi yang sesuai dengan rencana ekonominya. Jarang terjadi krisis ekonomi karena pemerintah merencanakan kegiatan ekonomi. Tetapi kekurangannya membatasi individu untuk berinovasi karena semua kegiatan ekonomi diatur oleh pusat. Ini mungkin karena pemerintah ingin agar dari kreativitas masyarakat agar tidak kebablasan atau kelebihan. Kemudian sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Ini terjadi monopoli ketika pemerintahan diduduki oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memenuhi keinginannya sendiri. Dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Ya, dari sistem ekonomi sosialis ini, adakah dari kalian yang masih penasaran atau ingin bertanya tentang sistem ini? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau sistem ekonomi pemandu itu emang pemerintahnya itu selalu berperan secara dominan ya Pak. Maksudnya berperannya itu dalam bidang apa saja gitu. Kalau sistem ekonomi sosialis ya pemerintah ya memimpin dalam politik, sistem ekonominya juga. Dan mungkin ya dua itu kalau yang terutama menurut saya gitu. Apakah sudah menjawab Mbak Maria? Dan Pak. Jadi teman-teman yang lain selain Mbak Maria ada yang mau bertanya? Tadi Pak yang ditanya oleh Mbak Ina tadi Pak, gimana Pak yang perbedaan yang tradisional sama pemandu? Oh, tradisional sama? Ideologi yang mendasari sistem ini Pak. Oh, kalau ideologi yang mendasari sistem ini kan sudah saya jelaskan, yaitu ideologi Marxisme oleh Karl Marx. Kalau perbedaannya dari pertanyaan Mas Heri antara sistem ekonomi tradisional dan sosialis, kalau tradisional tadi ini belum terarah, belum ada pembagian, ya istilahnya belum terarah, masih primitif, masih istilahnya hanya ingin memenuhi kebutuhan mungkin keluarganya sendiri atau begitu. Kalau sistem ekonomi sosialis ini pemerintah melindungi ekonomi rakyat, jadi ekonomi rakyat agar lebih sejahtera begitu. Jawab. Oh, berarti kalau yang ini sosialis ini atau pemandu ini Pak, berarti itu ada campur tangan pemerintah gitu ya? Ya ada, ya ini kan sangat dominan kan. Berarti kalau yang di tradisional nggak ada campur tangan pemerintah? Ya karena kan zaman dulu waktu mungkin zaman masih suku-suku primitif, belum ada namanya negara, belum masih mungkin kerajaan pun belum ada, hanya suku-suku sendiri-sendiri masih sporadis. Kalau saya bilang sporadis, masih berdiri sendiri-sendiri, belum ada satuan ingin memiliki negara gitu. Bukan sudah Pak? Sudah Pak. Ya. Pak. Baik. Ya, selain Mas Heri dan Mbak Maria, Mbak Sinta ada lagi? Pak. Ya, cukup. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan ke sistem ekonomi kapitalis atau pasar. Nah ini ideologinya dipelopori oleh tokoh yang namanya besar atau filsuf ekonomi yang bernama
Adam Smith. Jadi kalian ada yang tahu mungkin Adam Smith? Tahu. Atau sekarangnya sebagai bapak ekonomi ya ini. Iya. Kalau Adam Smith ini ya bapak ekonomi kapitalis yang mencanangkan sistem ekonomi kapitalis begitu. Nah, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis atau pemandu. Berlawanan karena sistem ekonomi kapitalis ini dipegang mayoritas dipegang oleh swasta, dan kemungkinan dari oknum-oknum yang memiliki perusahaan swasta itu dengan ingin meraih keuntungan yang berlebih sehingga mengorbankan masyarakat atau menindas masyarakat. Di sini pelaku utamanya, nah ini pihak swasta yang tadi sudah saya jelaskan. Peran pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Mungkin pemerintah juga tergantung ya, kalau misal pemerintahannya politiknya tidak kuat, tergantung terhadap kapitalis itu atau pihak-pihak swasta gitu. Ciri-cirinya semua sumber produksi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang tadi itu hanya mengawasi saja, berorientasi pada keuntungan dan muncul persaingan dalam masyarakat. Ini ya bisa persaingan sehat, bisa persaingan buruk juga atau tidak sehat. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Nah, ini yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi ya, khususnya dalam kasus Omnibus Law kemarin yang katanya anggota DPR itu mempermudah pemilik modal untuk semakin menekan kelas-kelas buruh atau kelas pekerja begitu. Ya. Oh ya. Kemudian keadaan pasar menjadi pertimbangan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini jadi equilibriumnya gitu. Ya, kemudian kita lanjut ke kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk berkreasi dalam bidang ekonomi. Jadi karena adanya kebebasan, masyarakat dibolehkan untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya demi kelangsungan hidupnya. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian karena individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya. Ketiga, muncul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi menjadi pedoman utama dalam tindakan ekonomi yang didasarkan atas keuntungan. Kelemahan-kelemahannya, yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, memiliki alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, muncul dengan kesenjangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dari sini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya tentang sistem ekonomi kapitalis. Cukup Pak, atau masih penasaran gitu? Cukup Pak, saya. Ya. Ya. Berarti nanti jawab kuis bisa semua ya? Bisa Pak. Alhamdulillah bisa Pak. Bisa. Bisa. Kalian masih semangat kan? Masih. Coba kok masih ini? Semangat lagi. Itu. Ya, kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi campuran ya. Adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Bentuknya adalah kegiatan ekonomi diserahkan oleh masyarakat, tetapi dalam batas tertentu pemerintah melakukan pengawasan. Ini kolaborasi antara sistem ekonomi liberalis, kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Jadi dicampur begitu. Nah, makanya dinamakan sistem ekonomi campuran gitu. Dan kemudian tujuan pemerintah melakukan campur tangan ini agar perekonomian bisa terkendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Ciri-cirinya terdapat kolaborasi di antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, terdapat persaingan dalam ekonomi tetapi masih dalam pengawasan pemerintah. Yang ketiga, mekanisme pasar adalah tatanan ekonomi yang masih diawasi oleh pemerintah. Begitu. Jadi antara pemilik modal, pemerintah dan rakyat ini semuanya seimbang. Nah, kemudian kelebihan sistem
ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah lebih fokus menggerakkan UMKM. Jadi ini karena kebebasan masyarakat dituntut, jadi pemerintah juga ingin membantu masyarakat mengembangkan ekonominya agar mungkin lebih sejahtera lagi dan bisa bersaing di pasar. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas. Yang ketiga, dia punya hak milik individu walau ada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya pembatasan barang yang akan dijual seberapa ini dibatasi agar tidak saling bersaing dan memonopoli satu sama lain begitu. Kelemahan sistem ekonomi campuran, adanya kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan swasta. Nah ini karena mungkin pemerintah antara swasta dan pemerintah itu hampir sama atau mungkin saling berkolaborasi, jadinya pemerintah akhirnya kesulitan sendiri menentukan batas-batasnya. Kemudian adanya kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai pemerintah dan swasta. Karena kemungkinan pemerintah tidak memiliki faktor untuk mengolah produksi sehingga bekerja sama dengan swasta dan sumber produksinya pun akhirnya tercampur dan pemerintah tidak bisa menentukan batas-batas itu lagi. Nah, sebelum kuis dari sistem ekonomi campuran ini, adakah yang ingin kalian tanyakan atau masih penasaran terhadap sistem ekonomi campuran ini kayak gimana sih? Cukup Pak, saya sudah paham. Oh ya, sudah paham orang ya. Mungkin Mas Eki sudah paham? Lumayan Pak. Lumayan. Lumayan. Mbak Celia? Ya Pak. Mbak Siti? Ya. Kedinginan atau? Aslinya kedinginan. Ya kalau sudah paham berarti kita akan kuis sebelum saya menutup pembelajaran ini. Ya Pak. Nah ini nanti dari masing-masing kalian menjawab di dalam kertas. Ini soalnya sudah saya kasih. Jadi untuk yang nomor satu ini satu jawaban satu orang. Iya Pak. Mungkin bisa rebut-rebutan tapi jangan sampai membuat gaduh ya, karena takutnya mengganggu kelas yang lain. Iya Pak. Gitu. Saya mungkin kasih waktu 5-10 menit cukup. Iya Pak. Silakan mulai. Gimana jadi? Sudah Pak. Sudah. Coba. Oh iya, Nora, kamu lagi sakit apa? Iya Pak. Iya malam ini. Kenapa? Ini karena bintik-bintik. Apakah karena banyak lihat gadget? Iya juga Pak. Ya teman-teman, saya membesarkan main gadget boleh tetapi dibatasi karena kalian kan masih muda, penglihatan kalian harus bisa lebih dijaga gitu. Terima kasih Pak. Makan wortel orang. Ya makan wortel. Gimana sih? Mbak Maya? Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah saya Pak. Oh ya sudah. Saya, Yang lainnya gimana? Sudah semua. saya mau menjawab kelemahan Bapak kamu. Oh ya, teman-teman. Ya sekarang cepat-cepat ya. Kayak pelan-pelan. Betul. Mana ini?
boleh nyala yang mana ya Pak? Nggak ada yang nyala Pak. Nyalain dulu. Ya udah aku dulu ya. Semuanya nanti apa? Enggak. Kamu mau kemana? Iya, pakai jam merah nggak? Kemarin seberapa? Kedua. Antri ya. Anak ketiga. Ayo besok. Sabar. Gimana Mas Yai? Nggak jadi masuk? Itu Pak. Oh, sudah. Apa? Pemerataan Lihat pendapat. yang soal siapa? Ini tiga, saya buat tiga. Soal 3 Pak. Ya ampun Mbak. Nah. Dapat nilai apa yang lanjut? Ya, dapat Pak. Oke. Nanti saya tambahkan nilai keaktifan juga, nilai-nilai Oh, nggak kelihatan. kompetensinya ya. Jatuh. Nomor 1. Kemarin dulu. Yang nomor 2 siapa ya? Yang menjawab nomor 2 siapa? Yang ini menjawab nomor 2. Jadi ya, Mas Yeri, Bikin Maria, Rina, Saya juga Pak itu Pak. jawab nomor 2. Saya. Ah ya, silakan. Ya udah. Itu loh, di bawah tutupnya. Nih, dua. Yang nomor 3 siapa? Yang menjawab, cepat keluaran ya. Pak. Oh, yang langsung ke depan aja. Ambil speaker. Tulis di situ nggak apa-apa. Orang tulisanmu kecil. Nggak kelihatan. Oh iya, agak besar-besar aja kan. Ya, teman-teman. Begini ya? Ya. Ya, nanti berarti kamu bacakan. Iya Pak. Ya. Ini, dia ini ya. Di sana kok. Itu nakal orang. Pak, dia ngasih video yang nggak ada ini. Ada sampai. Ya. Sudah Pak. Ya, sudah selesai ya. Pertama, nah sekarang kita tinggal mencocokkan. Yang pertama, apa saja kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis? Coba saya lihat. Yang jawaban pertama ini siapa yang menulis? Yang Maria. Coba dibacakan. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Apakah betul menurutmu? Ya betul ya. Yang kedua siapa yang jawab? Saya. Ya silakan dibaca Mas. Pemilik alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Apakah betul teman-teman semua? Betul. Yakin? Ya, betul ya. Ya. Pemilik alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja karena pemilik alat-alat produksi ini ingin memperoleh keuntungan yang berlebih gitu. Yang ketiga, Saya Pak. oh ya orang silakan dibaca. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Apakah betul teman-teman semua? Betul. Betul. Ya betul ya makanya. Terima kasih Pak. Jadi nanti dapat nilai plus. Nah sekarang kita ke nomor 2, yaitu sistem ekonomi apakah karakteristiknya antara pemerintah dan swasta berkolaborasi untuk membangun ekonomi negara. Yang nomor 2 siapa yang menjawab? Saya. Oh ya, Mbak Siti. Jawabannya apa? Sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran. Apakah betul teman-teman? Betul. Ini disebut campuran karena apa? Pemerintah dan swasta berkolaborasi. Oh ya, belum berarti. Kerjasama. Ya berarti kalian sudah paham ya? Iya.
Yang nomor 3, apakah ideologi yang mendasari sistem ekonomi sosialis atau pemandu? Ideologi Marxisme ya Pak. Marxisme bahasa Marxisme. Ya benar Pak. Ya ini Mas Diri juga menjawab dengan betul, tetapi hurufnya kayak gini. Oh iya Pak. Ya, betul. Ya kita temukan ini ya. Ya, Ingatnya kau. ya ini kuis kita sudah selesai. Nanti kalian menjawab. Yang mau menjawab nanti saya masukkan ke dalam daftar nilai untuk nilai tambahan gitu. Dan sebelum saya menutup pembelajaran ini, adakah kalian yang masih ingin bertanya? Sudah Pak. Pak. Jadi pembelajaran kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini apa ya? Mungkin ada yang mau menyebutkan kesimpulannya? Saya Pak. Ya, silakan Pak Fahri. Saya mengetahui jenis-jenis sistem ekonomi Oh ya. seperti komando, campuran, kapitalisme, dan arti-artinya Pak. Sistem ekonomi kurang satu lagi komando. Komando, kapitalis, campuran, tradisional, Ya betul, kita tradisional. Ya satu. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini apa? Saya Ya silakan Mbak Lora. jadi mengetahui bahwa karakteristik sistem ekonomi itu ternyata pemerintah dan swasta itu melakukan kolaborasi Oh ya. untuk membangun ekonomi negara. Oke, siap. Ya ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan Saya kesimpulan? satu Pak. Sudah. Sudah satu. Ya. Sudah cukup, oh, ya. Saya Pak. Oh ya, silakan. Tadi Pak, saya mengetahui tentang ada dua macam kata ini. Masalah ekonomi. Ya, Ya. masalah ekonomi. Itu apa aja? Klasik dan modern. Klasik dan modern, oke. Kalau yang klasik itu subsidi seperti itu. Kalau yang modern itu apa, PP di mana dan untuk siapa? Ya, Aku. tepat sekali ya Mbak Cinta. Oh, berarti Mbak Cinta sama orang ini seperti Ya, saya ini. Ini kita makasih. kasih tepuk tangan dulu. Pertama dan terakhir. Oh iya, sebelum saya menutup lagi, satu lagi. Ada yang ingin mau beriak lagi setelah kita belajar hari ini? Menyenangkan, Menyenangkan. nggak bosen. Ya, ya. Ada lagi? Menyenangkan ya maksudnya ya? Seru. Oke. Matanya gelap semua. Ya, ini kan kalian berarti sudah paham, kuis sudah bisa, diskusi sudah bisa, materi sudah paham. Berarti mungkin minggu depan saya akan adakan ulangan tentang bab ini. Bukan soal masalah berarti ya? Ya, betul. Ya. Ya, bisa naik kali ya. Ya, sekian dari pembelajaran saya hari ini. Adakah yang mau doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Riki, Pak. Riki. Ya, Riki, silakan Mas Riki, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita doa. Doakan saya pimpin secara muslim yang lain menyelesaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jalan pelajaran saya di sini setelah mengkaji siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Oke, ya. Oke teman-teman, selamat siang. Oh ya, nanti setelah selesai pembelajaran tolong dihapus ya. Iya, Pak. Selamat siang, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Ya. Siang, Pak. Terima kasih, semangat.